Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial pola celana formal ya. Nah, jadi pola celana formal ini bisa digunakan untuk pola celana wanita ataupun pria. Ini pola bagian depan dan ini pola bagian belakang. Kemudian ini adalah pola untuk ban pinggang dan ini adalah pola untuk gulbi. Kemudian ini adalah pola untuk tempat resleting nantinya. Kemudian teman-teman, ini adalah ukuran yang akan saya gunakan di pembuatan pola celana formal ini ya. Nah, ini bisa teman-teman screenshot supaya teman-teman tidak lupa seperti apa cara pembagiannya. Nah, ini adalah rumus pembagiannya ya teman-teman. Ini akan saya jelaskan di pembuatan pola supaya teman-teman bisa dengan mudah memahaminya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, untuk teman-teman yang belum paham cara pengukurannya, bisa teman-teman cek di channel saya. Di situ sudah ada video cara pengukuran tubuh untuk membuat celana. Nah, tinggal teman-teman cek saja di channel saya. Nama channelnya adalah Nawab Suka Setia Channel. Atau nanti akan saya taruh link video cara pengukuran. Link video cara pengukurannya nanti akan saya taruh di bawah deskripsi video ini ya. Tinggal teman-teman cek saja di deskripsi video ini. Di situ sudah ada link cara pengukurannya. Tinggal teman-teman klik linknya, nanti akan langsung diantarkan ke videonya. Paham ya? Kemudian teman-teman, untuk pola ini belum dengan penambahan kampuh jahitan. Untuk penambahan kampuh jahitan, pas kita memotong kainnya, kita tambah 1,5 cm sekelilingnya. Kesini 1,5 cm sekelilingnya ya teman-teman, kita tambah untuk kampuh jahitan 1,5 cm. Kecuali bagian bawah celana. Karena bagian bawah celana itu sudah saya tambah pas pembuatan pola sebanyak 5 cm untuk lipatan bagian bawah celana. Jadi tidak perlu kita tambah lagi, kita paskan saja ya teman-teman. Nah, untuk bagian belakang juga sama. Untuk bagian belakang juga sama ya. Untuk penambahan kampuh jahitan kita tambah sekelilingnya 1,5 cm untuk kampuh jahitannya. Kecuali bagian bawah celana. Karena bagian bawah celana sudah saya tambah pas pembuatan pola sebanyak 5 cm untuk lipatan bagian bawah celananya. Paham ya? Oke, kita langsung saja lanjut ke cara pembuatan polanya supaya teman-teman paham. Baik teman-teman, sebelum kita membuat polanya, kertas ini kita anggap sebagai kertas pola. Kemudian kertas pola ini kita lipat dua seperti ini ya. Nah, tujuannya untuk apa? Karena nanti akan saya gambar polanya langsung dengan pola belakang dan akan saya potong juga langsung dengan pola belakang. Jadi simak baik-baik ya supaya teman-teman paham. Oke, lanjut ke pembuatan polanya. Langkah pertama teman-teman, kita buat dulu garis lurus seperti ini ya. Ini sebagai garis bantu atau garis awalan. Oke, langkah pertama kita buat garis lurus seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya kita tentukan untuk panjang garisnya. Untuk panjang garisnya rumusnya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. PC, panjang celana. Nah, ukurannya kita samakan dengan panjang celana, cuman ada pengurangan 3 cm. Akan saya jelaskan ya. PC panjang celana 93 cm dikurangi 3 cm sama dengan 90 cm. Kenapa ini kita kurangi 3 cm? Karena pada celana formal atau pada celana kerja itu memakai ban pinggang. Jadi yang 3 cm ini nanti masuknya ke ban pinggang teman-teman. Nah, ukuran yang kita gunakan untuk panjang celananya adalah 90 cm. Jadi untuk panjang garisnya ini teman-teman, kita buat sepanjang 90 cm. Mulai dari ujung garis yang paling atas ke bawahnya, kita buat ukuran sepanjang 90 cm. Oke, 90 cm. Nah, sampai sini saya perpanjang dulu ya. Oke, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya, kita buat garis siku pada ujung garis yang paling atas ya. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita buat ukuran dari titik ini ke sampingnya sebanyak 3 cm untuk kupnat. Oke, perhatikan baik-baik. Dari sini ke sampingnya kita buat ukuran 3 cm untuk kupnat nantinya. 3 cm. Oke, sampai sini teman-teman. Kemudian
Kemudian teman-teman kita tentukan untuk ukuran LPI atau lingkar pinggang. Perhatikan baik-baik ya. Ini adalah rumusnya. LPI lingkar pinggang 78 cm dibagi 4 sama dengan 19,5 cm. Dikurangi 1 sama dengan 18,5 cm. Nah, kenapa ini kita kurangi 1 cm? Karena yang 1 cm ini nanti masuknya ke pola belakang. Jadi untuk pola depan kita gunakan ukuran 18,5 cm. Rumusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita buat ukuran 18,5 cm mulai dari titik ini ya, yang kita buat tadi teman-teman. Nah, mulai dari sini ke sampingnya 18,5 cm. Oke, titiknya di sini 18,5 cm. Nah, kita kasih tanda dulu, jangan dulu buat garis ya teman-teman. Nah, kita kasih tanda seperti ini. Langkah berikutnya, kita tentukan untuk ukuran TPG atau tinggi panggul. TPG tinggi panggul 15 cm. Nah, kita buat ukuran 15 cm teman-teman. Mulai dari sini ke bawahnya 15 cm. Oke, 15 cm. Nah, sampai sini teman-teman, kelihatan ya. Kemudian kita buat garis seperti ini. Di garis tinggi panggul ya. Nantinya ini sebagai garis lingkar panggul teman-teman. Nah, yang ini ya. Kemudian kita buat ukuran untuk ukuran SLK atau selangkangan. SLK selangkangan 66 cm dikurangi 13 cm sama dengan 53 cm dibagi 2 sama dengan 26,5 cm. Ini adalah rumusnya ya teman-teman. Kita gunakan ukuran 26,5 cm. Oke, kita buat ukurannya. Mulai dari sini. Nah, mulai dari sini ya. Ke bawahnya 26,5 cm untuk selangkangan. Selangkangan atau pesak atau tinggi duduk. Saya sering menyebutnya dengan selangkangan. Oke, ukuran 26,5 cm. Nah, sampai sini titiknya ya teman-teman. Kemudian kita buat garis. Nah, di titik selangkangan kita buat garis ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya dari titik ini ke titik yang ini teman-teman, kita hubungkan, kita buat garis ya. Kita buat garis teman-teman. Sebentar, saya cari penggaris yang lengkungnya. Nah, kita buat garisnya itu sedikit lengkung ya. Dari titik ini ke titik ini kita buat garis, kita hubungkan sedikit lengkung teman-teman. Oke, seperti ini. Langkah berikutnya kita tentukan untuk ukuran LPH. Perhatikan baik-baik ya. LPH lingkar paha 64 cm dikurangi 8 cm sama dengan 56 cm dibagi 2 sama dengan 28 cm. Nah, kita buat ukuran 28 cm teman-teman untuk lingkar paha. Ini adalah rumusnya ya. LPH lingkar paha, rumusnya seperti ini teman-teman. Kita buat ukuran 28 cm. Nah, kita buat ukurannya di garis yang ini, yang paling bawah ya. Dari titik ini ke sampingnya 28 cm. Oke, 28 cm. Nah, sampai sini teman-teman, kelihatan ya. Nah, sampai sini. Kemudian dari titik ini kita masukkan ke arah dalamnya sebanyak 4 cm. Kita masukkan dari titik ini ke arah dalamnya sebanyak 4 cm teman-teman. Perhatikan baik-baik ya supaya teman-teman paham. 4 cm. Nah, di sini titiknya. Langkah berikutnya dari titik pinggang, di sini titiknya, ke titik yang sudah kita masukkan 4 cm, titiknya di sini, kita buat garis, kita hubungkan ya. Perhatikan baik-baik. Nah, kita buat garis lurus seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya,
Dari titik ini kita naikkan ke atasnya sebanyak 6 cm. Kita naikkan ke atasnya sebanyak 6 cm. Mulai dari sini ke atasnya 6 cm, teman-teman. Oke, ini adalah rumusnya ya. Kita naikkan sebanyak 6 cm. Nah, titiknya di sini. Langkah berikutnya, dari titik ini ke titik yang ini kita hubungkan. Kita buat lengkungan seperti ini ya. Nah, kita buat lengkungan, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya. Langkah berikutnya teman-teman, kita tentukan untuk ukuran PSL panjang sampai lutut. PSL panjang sampai lutut 48 cm. Nah, kita buat ukuran 48 cm teman-teman. Mulai dari sini ya. Nah, mulai dari sini ke bawahnya 48 cm untuk PSL atau panjang sampai lutut. 48 cm. Nah, titiknya di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Kemudian kita buat garis. Oke, seperti ini. Lalu kita buat garis juga di ujung garis yang paling bawah. Kita buat garis menyiku ya. Nah, kita buat garis seperti ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya kita ukur teman-teman. Nah, di garis yang ini ya. Mulai dari sini ke titik yang ini kita ukur lebarnya berapa sentimeter. Nah, lebarnya adalah 28 cm. Kita ambil tengahnya, kita bagi dua ya. Jadi 28 cm dibagi dua adalah 14 cm. Nah, kita kasih tanda di sini ya, 14 cm teman-teman sebagai titik tengahnya. Karena untuk membuat celana formal atau celana kerja itu harus ada garis tengahnya supaya lurus teman-teman. Nah, ini dari sini ke titik ini jaraknya adalah 14 cm setengah dari ukuran ini ya teman-teman. Dari sini ke sini jaraknya adalah 14 cm. Kemudian di garis yang ini juga kita buat ukuran yang sama. Dari sini ke sampingnya 14 cm. Jika yang ini 14 cm, maka yang bawah juga sama 14 cm. Kemudian di garis yang paling bawah juga sama. Dari titik ini ke sampingnya 14 cm untuk titik tengah, untuk membuat garis tengah ya. Nah, 14 cm di sini titiknya. Langkah berikutnya, dari titik ini ke titik yang ini, lalu ke titik yang ini, kita hubungkan, kita buat garis ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sebagai garis tengah nantinya. Langkah berikutnya, kita tentukan untuk ukuran. Nah, kita tentukan untuk ukuran LL atau lingkar lutut teman-teman. LL, lingkar lutut ya. 46 cm dikurangi 4 cm sama dengan 42 cm. Dibagi 2 sama dengan 21 cm. Kenapa ini kita kurangi 4 cm? Karena yang 4 cm ini nanti masuknya ke pola belakang. Paham ya? Jadi ukuran yang kita gunakan untuk pola depan adalah 21 cm. Rumusnya seperti ini teman-teman. 21 cm ya. Oke, perhatikan baik-baik cara membuatnya. Nah, ini adalah garis lingkar lutut ya. Di garis yang ini kita buat ukurannya 21 cm. Nah, cara membuat ukurannya teman-teman, 21 cm itu kita bagi dua ya. 21 cm dibagi dua adalah 10,75 cm. Jadi seperti ini ya teman-teman caranya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini kan 21 cm. Perhatikan baik-baik ya. Saya fokuskan dulu. 21 cm. Nah, di sini titiknya. Kita cari tengahnya teman-teman. Tengahnya adalah 10,5 cm teman-teman. Setengah dari 21 cm adalah 10,5 cm. Nah, kita taruh ukuran 10,5 cm di garis tengah, di titik yang ini ya. Nah, kita simpan ukuran 10,5 cm di garis yang tengah seperti ini. Kemudian kita tandai angka 0 di sini ya. Kita kasih tanda.
kemudian di angka 21 cm. Nah, kita kasih tanda. Jadi ukurannya sama ya, ke sini sama, ke sini sama. Paham ya? Saya fokuskan teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ukuran 10,5 cm kita taruh di garis yang tengah di sini. Kemudian di titik 0 teman-teman, di angka 0 kita kasih tanda. Kemudian di angka 21 cm kita kasih tanda. Sehingga ukurannya dari titik ini ke sini jaraknya sama ya dengan yang ini teman-teman. Keduanya sama. Oke, langkah berikutnya. Untuk lubang celana kita tentukan untuk ukuran lubang celana. Perhatikan baik-baik ya. LC lubang celana 38 cm dikurangi 2 sama dengan 36 cm. Dibagi 2 sama dengan 18 cm. Nah, ini juga sama ya. Kenapa ini kita kurangi, saya kurangi 2 cm? Karena yang ukuran 2 cm ini nanti masuk ke pola belakang. Paham ya? Jadi ukuran yang kita gunakan di pembuatan pola depannya adalah 18 cm. Oke. Nah, kita buat ukuran 18 cm teman-teman, seperti ini, sama seperti yang tadi ya. Nah, perhatikan baik-baik ya, saya fokuskan dulu. 18 cm teman-teman. Ukuran 18 cm ini kita ambil tengahnya. 18 cm dibagi 2 adalah 9 cm. Nah, ukuran 9 cm ini teman-teman, kita paskan di garis yang tengah, di sini ya. Saya fokuskan dulu. Nah, 9 cm kita taruh di sini teman-teman. Nah, di garis tengahnya. Kemudian di angka 0 ini kita kasih tanda. Kemudian di angka 18 cm kita kasih tanda titik seperti ini ya. Nah, sehingga ukurannya sama, ke sini sama dan ke sini sama, jadi tidak besar sebelah. Oke, langkah berikutnya teman-teman, kita buat garis dari titik ini ke titik yang ini, lalu ke titik yang ini teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, kita buat garis dari titik ini ke titik yang ini, agak lengkung seperti ini ya. Jangan terlalu lengkung juga ya. Sedikit lengkung teman-teman, supaya terlihat lebih bagus nantinya. Sedikit lengkung saja ya. Nah, seperti ini. Lalu dari titik ini ke titik ini kita buat garis, kita hubungkan. Langsung garis lurus seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu, yang ini juga sama. Dari titik ini ke titik yang ini kita hubungkan. Sedikit lengkung seperti ini teman-teman. Supaya nanti hasilnya lebih bagus ya, ada lengkungannya. Nah, seperti ini. Lalu, dari titik ini ke titik yang ini kita hubungkan juga. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jadi untuk pola depan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat untuk kupnatnya. Nah, cara membuat kupnatnya teman-teman, kita ukur mulai dari sini ya. Nah, dari sini ke titik ini kita ukur lebarnya berapa sentimeter. Oke, kita ukur, saya ukur dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk lebarnya adalah 21,5 cm. Nah, 21,5 cm ini teman-teman, kita bagi 2. 21,5 cm dibagi 2 adalah 10,75 cm. Oke, kita luruskan saja, kita bulatkan jadi 10,5 cm supaya lebih mudah ya. Nah, kita buat ukuran 10,5 cm dari titik ini ke sampingnya 10,5 cm. Oke. Perhatikan baik-baik ya, 10,5 cm. Nah, di sini titiknya. Kemudian teman-teman, untuk panjang kupnatnya kita buat sepanjang 8 cm. Untuk panjang kupnatnya kita buat sepanjang 8 cm. Oke, titiknya di sini. Lalu kita buat garis dulu ya. Perhatikan baik-baik cara membuatnya supaya teman-teman paham dan tidak ada kesalahan dalam pemahaman nantinya. Nah, seperti ini. Oke, langkah berikutnya teman-teman, dari titik ini ke arah sampingnya kita buat ukuran 1,5 cm. Kemudian dari titik ini ke samping yang satunya lagi kita buat ukuran sebanyak 1,5 cm juga. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, dari titik tengah, dari garis tengah kita buat ukuran ke sampingnya 1,5 cm. Kemudian ke samping yang satunya lagi kita buat ukuran sebanyak
1,5 cm. Sehingga keseluruhan lebar kupnatnya adalah 3 cm, sesuai dengan penambahan kupnat 3 cm, paham ya? Nah, lalu kita buat garis, kita hubungkan setiap titiknya. Perhatikan baik-baik cara membuat garisnya ya. Jika teman-teman ingin membuat kupnatnya lebih panjang, bisa teman-teman buat 10 cm. Di sini saya buat 8 cm saja ya teman-teman, karena ini juga sudah cukup. Oke, langkah berikutnya, untuk pola depan ini sudah selesai. Lanjut ke pembuatan pola belakang. Nah, untuk pembuatan pola belakang teman-teman, seperti ini caranya, perhatikan baik-baik ya. Untuk pola belakang, nah, dari titik ini, saya bedakan spidolnya ya supaya terlihat jelas. Dari titik ini teman-teman, kita buat ukuran ke arah luarnya sebanyak 3 cm. Nah, penambahan 3 cm ke arah luarnya itu untuk kupnat bagian belakang. Nah, dari titik ini ke arah luarnya kita buat ukuran sebanyak 3 cm. Oke, titiknya di sini teman-teman. Nah, kelihatan ya yang warna biru. Oke, mudah-mudahan terlihat di kamera. Nah, berikutnya teman-teman, dari titik ini, nah ke titik ini kita buat garis, kita hubungkan ya. Oke, seperti ini, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya, dari titik ini, nah ujung garis pinggang ya di sini, batas pinggang teman-teman. Dari titik ini, kita buat ukuran ke atasnya sebanyak 3 cm juga. Nah, kenapa kita naikkan 3 cm? Ini untuk mengatasi supaya celana itu pas kita jongkok atau kita duduk tidak mengangkat bagian belakang ya. Nah, kita naikkan 3 cm ke atasnya. Dari titik ini kita naikkan ke atasnya sebanyak 3 cm. Oke, titiknya di sini teman-teman. Kemudian kita hubungkan dari titik yang ini ke titik yang ini, kita hubungkan, kita buat garis. Oke, seperti ini teman-teman. Saya perjelas dulu ya supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Oke, langkah berikutnya teman-teman, kita tentukan untuk lingkar pinggang bagian belakang. Rumusnya seperti ini, perhatikan baik-baik ya. LPI lingkar pinggang 78 cm dibagi 4 sama dengan 19,5 cm. Untuk bagian depan ini kan dikurangi 1 cm, sedangkan untuk bagian belakang kita tambah 4 cm. Dari 1/4 lingkar pinggang untuk bagian belakang kita tambah 4 cm. Hasilnya adalah 23,5 cm. Kenapa kita tambah 4 cm? Karena yang 3 cm kita buat untuk kupnat, kemudian sisa 1 cm ya. Nah, 1 cm itu pengurangan 1 cm untuk bagian depan masuk ke bagian belakang, paham ya? Sehingga untuk bagian belakang, untuk pinggang bagian belakang 19,5 cm kita tambah 4 cm. Itu adalah rumusnya. Hasilnya adalah 23,5 cm. Oke, kita buat ukuran 23,5 cm teman-teman. Mulai dari sini ke sampingnya 23,5 cm. Oke, 23,5 cm. Nah, sampai sini teman-teman. Jangan dulu buat garis, kita kasih tanda dulu seperti ini ya. Nah, langkah berikutnya teman-teman, dari titik ini, nah dari sini ya, kita naikkan ke atasnya sebanyak 3 cm juga. Ini adalah rumusnya ya teman-teman. Kita naikkan sebanyak 3 cm ke atasnya. Nah, dari titik ini kita naikkan ke atasnya sebanyak 3 cm. Titiknya di sini ya teman-teman. Langkah berikutnya, dari titik ini ke titik yang sudah kita naikkan 3 cm, kita buat garis ya. Kita hubungkan, kita buat garis serong seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini, kita lebihkan saja seperti ini ya. Langkah berikutnya, oke, langkah berikutnya teman-teman, dari titik ini ke atasnya, nah dari sini ya, kelihatan ya, dari sini ke atasnya kita naikkan sebanyak 2 cm. Ini adalah rumus juga.
kita naikkan sebanyak 2 cm. Nah, titiknya di sini, teman-teman. Nah, di sini ya kelihatan. Kemudian, dari titik yang sudah kita naikkan 2 cm, kita hubungkan, kita buat garis ke titik yang ini. Kita buat garis serong ke bawah ya. Nah, perhatikan baik-baik. Oke, seperti ini teman-teman. Kita lebihkan saja ke bawah seperti ini. Nah, lebihkan ya. Langkah berikutnya teman-teman, kita tentukan untuk panjang garis yang ini. Nah, dari sini ya, kita tentukan untuk panjang garisnya atau untuk lebar garisnya berapa sentimeter. Oke, rumusnya seperti ini. Simak baik-baik ya. Ini kita sebut dengan sudut, saya pakai spidol merah. Nah, ini kita sebut dengan titik atau sudut A ya. Nah, ini sudut A teman-teman. Kemudian yang ini sudut B. Nah, rumusnya untuk menentukan panjang garis yang ini teman-teman, rumusnya seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. LPG, lingkar panggul, 102 cm dibagi 2 sama dengan 51 cm. 1/2 atau setengah dari lingkar panggul adalah 51 cm. Nah, 51 cm ini kita kurangi selebar jarak A ke B. Kita ukur dulu ya, jarak sudut A ke sudut B kita ukur dulu untuk lebarnya berapa sentimeter. Oke, untuk lebarnya adalah 23 cm. Dari sini ya. Nah, dari titik ini teman-teman, dari sudut, sebentar saya fokuskan. Nah, dari sudut A ke sudut B kita ukur untuk jaraknya. Di sini jaraknya adalah 23 cm. Nah, ingat baik-baik ya, 23 cm. Nah, perhatikan baik-baik. Setengah dari lingkar panggul adalah 51 cm. Kita kurangi jarak A ke B. Jarak A ke B adalah 23 cm. 51 cm dikurangi 23 cm adalah 28 cm. Jadi, jarak lebar garis yang ini teman-teman, nah yang biru ya, dari sini ke sampingnya kita buat ukuran selebar 28 cm. Oke, perhatikan baik-baik. Mulai dari sini ke sampingnya 28 cm. Oke, 28 cm. Nah, titiknya di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Kemudian, nah, ini kita kasih tanda dulu seperti ini. Kemudian teman-teman, dari titik ini ke arah sampingnya di garis yang biru ya. Dari titik ini ke arah sampingnya kita buat ukuran 8 cm. Ini adalah rumus ya. Kita tambah 8 cm. Atau yang panggulnya besar teman-teman bisa kita tambah 9 cm. Untuk standar kita tambah 8 cm saja. Nah, di sini ya titiknya. Dari titik ini ke arah sampingnya kita buat ukuran sebanyak 8 cm untuk pola belakang. Langkah berikutnya teman-teman, dari titik ini ke titik yang ini, lalu ke titik yang ini, kita hubungkan, kita buat garis lengkung seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Kita buat garis lengkung seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dilengkungkan, sedikit lengkung seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jika teman-teman terjadi hal seperti ini, misalkan untuk lebar garis yang ini teman-teman mendapatkan ukuran yang lebih kecil dari garis pola depan yang merah ini ya. Misalkan teman-teman mendapatkan ukurannya itu 23 cm, otomatis titiknya di sini. Nah, kalau seperti ini, jangan mengikuti ukuran yang itu ya teman-teman, tetapi cukup kita melakukan penambahan. Nah, dari antara perempatan garis merah dan garis biru di sini titiknya ya teman-teman, kita tambah ke arah luarnya sebanyak 2 cm. Jika terjadi hal seperti ini, ini juga sering terjadi teman-teman, cuman keseringan pas seperti ini teman-teman, paham ya? Nah, jika terjadi hal seperti ini, garis yang ini itu hasil pengurangan lingkar panggul dikurangi A ke B, itu hasilnya titiknya di sini teman-teman, jadi kurang dari garis pola depan. Cukup kita melakukan penambahan 2 cm dari titik ini, dari pertemuan antara garis pola depan dengan garis pola belakang yang ini ya, ini perempatannya di sini. Kita tambah 2 cm ke arah luarnya. Saya contohkan seperti ini ya teman-teman.
Nah, cukup melakukan penambahan 2 cm ke arah luarnya jika terjadi hal seperti ini teman-teman, kurang dari garis pola depan. Nah, kemudian kita buat garis seperti ini. Nah, dari titik ini saya buat titik-titik saja ya. Nah, seperti ini teman. Nah, seperti ini ya. Oke, paham ya? Nah, jadi garisnya nanti kita potong yang ini. Cuman ukuran yang saya buat, garisnya jatuhnya di sini teman-teman, nanti kita potong garisnya yang ini. Langkah berikutnya, seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman. Nah, yang ini kan untuk bagian depan, untuk lingkar lutut, itu ada pengurangan sebanyak, nah ada pengurangan untuk lingkar lutut sebanyak 4 cm. Yang ukuran 4 cm ini kita masukkan ke pola belakang. Caranya seperti ini. Dari titik ini kita tambah ke arah sampingnya 4 cm. Oke, 4 cm. Nah, titiknya di sini ya. Kemudian teman-teman, untuk bagian lubang celananya, untuk bagian bawah, nah sama seperti tadi ya, LC lubang celana itu kan ada pengurangan 2 cm. Nah, yang 2 cm ini masuk ke pola belakang. Caranya sama seperti lubang lutut atau lingkar lutut ya. Dari titik ini kita tambah ke sampingnya 2 cm. Kalau untuk lingkar lutut kan 4 cm pengurangannya, jadi kita tambah untuk bagian belakang 4 cm. Untuk bagian lubang celana tadi pengurangannya adalah 2 cm, maka kita tambah untuk pola belakang dari titik ini ke sampingnya 2 cm. Nah, titiknya di sini ya teman-teman. Langkah berikutnya, dari titik ini ke titik yang ini, lalu ke titik yang ini, kita hubungkan, kita buat garis seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu, dari titik ini ke titik ini, kita buat garis juga. Kita hubungkan. Oke, seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya, nah langkah berikutnya, kita kasih kampuh untuk lipatan bagian bawah celananya. Caranya seperti ini, perhatikan baik-baik ya. Kita kasih kampuh untuk lipatan bagian bawah celana. Kita tambah 4 cm sampai dengan 5 cm. Di sini saya tambah untuk lipatan bagian bawah celananya sebanyak 5 cm. Oke. Untuk lipatan bawah celana kita tambah 5 cm. Untuk kampuhnya ya, kampuh lipatan. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita buat serong seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai. Lanjut ke cara pemotongan polanya. Perhatikan baik-baik supaya teman-teman paham mana garis bantu dan mana garis pola celananya, dan mana yang harus kita potong duluan teman-teman. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kita potong untuk garis yang warna biru dulu. Untuk garis bagian pola belakang ya, yang warna biru teman-teman. Nah, bagian sini teman-teman hati-hati. Untuk pola depan jangan sampai kepotong ya. Jadi kita potong seperti ini dulu. Nah, mengikuti pola depan yang garis merah. Nah, seperti ini ya cara memotongnya. Oke. Nah, tadi saya kepotong sedikit, tapi ini tidak putus ya, jangan sampai putus teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita ikutin dulu untuk bagian pola belakangnya, pola depan maksudnya, seperti ini ya. Oke, berikutnya nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah selesai. Perhatikan baik-baik, sudah selesai memotongnya. Ini untuk pola bagian belakang. Untuk pola bagian belakang, nah ini ada kepotong ya. Untuk pola depan, ini kita buang. Untuk pola depan kita buang. Nah, seperti ini ya, kita luruskan. Oke.
Langkah berikutnya, untuk pola depan teman-teman, ini kita potong pas garis pola depan. Perhatikan baik-baik ya. Garis pola belakang kita buang ya, kita potong pas garis pola depannya. Oke, ini sudah selesai. Ini pola belakang dan ini pola depan teman-teman. Nah, seperti ini ya hasilnya. Yang terakhir teman-teman, jangan lupa untuk membuat garis-garis kupnat pada bagian pola belakang. Jangan lupa untuk membuat garis kupnat pada bagian pola belakang. Nah, caranya seperti ini ya. Kita ukur bagian pinggang pada pola belakang. Oke, di sini ukurannya adalah 23,5 cm. 23,5 cm kita bagi 2, jadi 11,75 cm. Kita luruskan saja jadi 11,5 cm. Nah, kita buat ukurannya 11,5 cm teman-teman. Mulai dari sini ya, ke arah dalamnya, ke sampingnya 11,5 cm. Oke, titiknya di sini teman-teman. Nah, di sini ya, kelihatan ya. Lalu kita buat garis juga di bagian bawahnya supaya lurus nantinya pas membuat panjang kupnatnya 11,5 cm dari pinggiran kertas ini ya ke sampingnya 11,5 cm supaya lurus pas pembuatan garis kupnatnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk panjang kupnatnya kita buat sepanjang 7 cm untuk bagian belakang ya. Jangan terlalu panjang karena nantinya ada saku bobok teman-teman. Kita buat sepanjang 7 cm dari atas ya, dari titik ini ke bawahnya sepanjang 7 cm untuk bagian belakang. Oke, 7 cm. Nah, sampai sini. Nah, di sini teman-teman titiknya. Nah, di sini ya. Lalu kita buat garis. Oke, seperti ini. Kemudian untuk lebar kupnatnya, dari titik ini teman-teman kita buat ke arah sampingnya 1,5 cm. Kemudian dari titik ini ke arah samping yang satunya lagi juga sama 1,5 cm. Sehingga keseluruhan lebar kupnatnya adalah 3 cm. Sama seperti yang depan tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Lalu kita hubungkan setiap titiknya ini, kita buat garis. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya. Oke, yang terakhir jangan lupa kita buat untuk pola ban pinggangnya dan pola gulbi tempat resleting nantinya teman-teman. Nah, kita buat dulu untuk ban pinggangnya. Langkah pertama untuk membuat pola ban pinggangnya, kita buat dulu garis lurus seperti ini teman-teman. Kita buat dulu garis lurus seperti ini ya. Ini sebagai garis bantu dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya kita tentukan untuk panjang ban pinggangnya. Rumusnya seperti ini teman-teman untuk menentukan panjang ban pinggang. LPI, lingkar pinggang adalah 78 cm. Untuk ban pinggang 78 cm kita tambah 10 cm. Jadi 88 cm. Nah, untuk ban pinggang lebih baik kepanjangan daripada kependekan. Kalau kepanjangan tinggal kita potong, kalau kependekan perlu kita sambung dan itu akan ribet teman-teman. Nah, jadi untuk panjang ban pinggang adalah 88 cm. Dari titik ini ke bawahnya kita buat ukuran untuk panjang ban pinggangnya sepanjang 88 cm. Oke, 88 cm. Nah, titiknya di sini teman-teman. Nah, di sini ya, saya perjelas. Kemudian untuk lebar ban pinggangnya kita buat selebar 11 cm. 11 cm ini sudah dengan lipatan dan kampuh jahitan. Oke, 11 cm. Nah, titiknya di sini teman-teman. Bagian bawah juga kita sama buat ukuran 11 cm. Untuk lebar ban pinggangnya, lalu kita buat garis ya, kita hubungkan setiap titiknya ini teman-teman.
Nah, seperti ini. Oke, langkah berikutnya. Oke, berikutnya teman-teman kita buat untuk pola gulbinya. Nah, untuk pola gulbinya teman-teman tadi sudah saya buat. Nah, ini ya teman-teman, cuman belum selesai. Dan ternyata tadi tidak kerekam, jadi saya ulangi lagi. Nah, langkah pertama teman-teman saya buat di bawahnya ya. Langkah pertama kita buat dulu garis lurus seperti ini. Nah, garis lurus seperti ini. Kemudian kita tentukan untuk panjang garisnya. Jadi cara menentukan panjang garisnya seperti ini ya. Jika kita memakai resleting yang ukurannya itu 20 cm untuk panjang resletingnya, berarti untuk panjang garis gulbinya ini teman-teman, kita buat lebih panjang dari ukuran resleting yang kita pakai. Nah, misalkan resleting yang kita pakai adalah 20 cm. Untuk gulbinya ini kita buat lebih panjang. Jadi 23 cm sampai dengan 25 cm. Oke, di sini saya contohkan 25 cm saja. Kalau kepanjangan tinggal kita potong. Kalau kependekan nantinya akan sulit teman-teman. Oke, 25 cm. Kemudian untuk lebarnya kita buat selebar 5 cm. Oke, 5 cm ini sudah dengan jahitan ya untuk lebarnya. Seperti ini teman-teman. Lalu kita hubungkan setiap garisnya. Oke, seperti ini. Berikutnya teman-teman, setelah kita buat segi panjang seperti ini, dari titik ini kita naikkan ke atasnya sebanyak 4 cm. Kita naikkan sebanyak 4 cm. Nah, di sini. Lalu kita buat lengkungan seperti ini. Dari titik ini yang sudah kita naikkan 4 cm ya, ke titik yang ini kita buat lengkungan seperti ini untuk gulbinya. Kemudian teman-teman, kita buat untuk tempat resleting. Caranya seperti ini ya, perhatikan baik-baik. Untuk tempat resletingnya, kita buat garis lurus juga sama seperti ini teman-teman, untuk awalan ya. Kemudian kita tentukan untuk panjang garisnya ini. Untuk panjang garisnya juga sama, kita buat lebih panjang dari resleting yang kita pakai. Nah, resleting yang kita pakai adalah 20 cm, berarti untuk panjang garisnya kita buat sepanjang 25 cm. Oke, 25 cm. Nah, sampai sini teman-teman. Lalu, dari titik ini kita buat ke arah sampingnya sebanyak 3 cm. Nah, dari titik ini, dari sini ya, ke arah sampingnya 3 cm. Kemudian nanti dari titik ini ke samping yang satunya lagi kita buat sebanyak 3 cm juga. Nah, 3 cm ya. Jadi keseluruhannya untuk lebarnya adalah 6 cm. Kemudian untuk bagian bawahnya, dari titik ini kita buat ke arah sampingnya sebanyak 2 cm teman-teman. Kemudian ke samping yang satunya lagi juga sama, 2 cm. Oke, di sini titiknya. Nah, jadi keseluruhan untuk lebar yang bawah teman-teman itu adalah 4 cm. Lalu kita hubungkan setiap titiknya ya, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Lanjut ke cara pemotongannya. Perhatikan cara memotongnya. Untuk cara memotongnya tinggal kita ikuti garis-garisnya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara pembuatan pola celana kerja.
Mohon maaf jika videonya terlalu panjang karena memang step by stepnya harus saya sampaikan supaya teman-teman yang masih belajar itu dapat memahaminya. Oke, nah di sini kita sama-sama belajar saja. Saya juga masih belajar. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.